bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Shalom, selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu walaupun kami masih ibadah secara online. Kami mau serahkan Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini.
Berikan Tuhan kepada kami telinga seorang hamba, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Berikan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh kami semuanya. Engkau berkati kami semua, berkati sinyal yang kami pakai di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Engkau berkati jaringan yang kami pakai sehingga kami boleh fokus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan di dalam Amsal 29 ayat 1. Amsal 29 ayat 1. Semua sudah dapat? Nah, kita mau baca bersama-sama. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Serem ya. Siapa bersih tegang leher. Jadi artinya siapa bersih tegang leher itu orang yang sukanya ngotot. Sudah dikasih tahu tetap aja nggak mau nurut. Orang yang ngeyel, ngotot di dalam pendiriannya walaupun pendirian itu salah. Nah, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan kembali. Serem ya. Jadi kalau kita tuh ngotot ya, udah salah ngotot, nah kita seperti orang yang dungu, nggak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Padahal kita setiap hari mendengar, setiap hari kita harus membaca firman, setiap minggu kita beribadah, sudah selalu dapat teguran. Tapi kalau kita nggak mau ditegur, nah ini aja tadi, bersih tegang leher tadi, akan diremukkan. Serem ya, wah serem sekali. Nah, terkadang kalau kita itu suka ngotot, nah ya, itu mungkin kita itu dalam keadaan hati kita nggak suka, nggak nyaman, ya. Mungkin kita sedang dimarahin, mungkin kita sedang banyak kerjaan, banyak PR, ya. Itu kita menjadi bersih tegang leher, kita menjadi suka emosi tingkat tinggi, ya. Karena seperti itu kita menjadi orang yang suka ngotot, dikasih tahu susah banget. Nah, orang yang seperti itu ya adik-adik itu nggak akan menjadi anak yang baik, ya. Kalau kita kebiasaannya itu ngeyel, ngotot, suka marah, itu tandanya kita belum menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, kalau pada zaman dahulu begitu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka itu berjalan. Tuhan pengen mereka masuk di tanah Kanaan, tapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan bangsa Israel susah sekali untuk mendapat teguran. Bangsa Israel susah sekali untuk dinasehati. Ya, kadang mereka itu orang yang ngeyel. Ya, susah untuk ditegur itu kadang nggak mau. Nah, hal seperti itu bangsa Israel menjadi berputar-putar terus. Walaupun tanah perjanjian itu harusnya ditempuh dalam waktu yang tidak lama, tapi karena mereka itu orangnya susah ditegur, mereka suka berantem, mereka itu suka ngotot-ngototan. Nah, Tuhan apa? Memutar-mutar jalan mereka terus. Karena apa? Dia nggak mau untuk dinasihati, ngeyelan. Kita nggak akan mau seperti itu. Kalau seandainya bangsa Israel itu orangnya itu nggak sombong, mau dinasehati, ditegur juga mau, Tuhan tidak akan membuat perjalanan mereka itu jauh seperti itu. Adik-adik bisa bayangin 40 tahun loh. Walaupun di jalan itu Tuhan pelihara, tapi kalau mereka itu nggak ngeyelan, nggak ngotot, mau dinasehati, mereka masuk di tanah Kanaan itu tidak akan seperti lama, tidak akan sampai 40 tahun. Itulah akibatnya kalau kita suka ngotot, ya. Padahal di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur, kita mau buka ya, Mazmur 1 ya, ayat 2, Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah,
Kalau kita suka firman Tuhan, kita akan seperti itu. Kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohonnya itu bertumbuh, dia menghasilkan buah, dia bisa berteduh untuk binatang-binatang. Pohonnya itu bisa untuk banyak orang. Itu seperti itu. Kalau kita menjadi anak Tuhan, mau ditegur, mau dinasehati, kita akan seperti ini. Dengan catatan apa? Itu tadi. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia suka berdoa, dia suka membaca firman Tuhan. Ya, kita tidak akan pernah memiliki hati yang suka ngotot-ngototan. Ya, kita akan menjadi orang yang rendah hati. Ya, enggak sombong, mau dibentuk. Ya. Kalau kalian tahu tanah liat itu kalau kita pegang tangan kita akan menjadi kotor. Tapi kalau tanah liat itu di tangan orang penjunan, dia akan dibentuk. Ya, walaupun dia pertama-tama jelek, tapi pada waktu dia dibentuk, ya dia dibentuk, walaupun itu pembentukan Tuhan itu sangat sakit. Kadang kita harus taat sama Tuhan, kita ngantuk harus berdoa. Pada hari Minggu kita harus beribadah, kita kadang males. Tapi kalau kita mau dibentuk sama Tuhan seperti tanah liat tadi, yang tadinya jelek, begitu dia dibentuk sama Tuhan, oh kurang bulat, ini kurang, dibentuk terus, itu sakit banget. Tapi kalau kita taat sama Tuhan, seperti tanah liat itu menjadi tanah yang bagus, bentuknya itu bagus, dilihat pun juga enak. Nah, tapi kalau kita nggak mau dibentuk sama Tuhan, ya sudah, kita akan menjadi orang yang liar. Ya, apa-apa marah, apa-apa nggak sesuai keinginan dia. Jangan seperti itu. Jadilah anak-anak Tuhan yang suka untuk merenungkan akan firman Tuhan. Kita akan seperti apa? Pohon yang ditanam di aliran air. Ya, akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Ya. Kalau banyak badai, banyak angin, pohon itu akan tetap kuat, bisa melindungi kanan kirinya. Tapi kalau kita nggak mau dibentuk sama Tuhan, kita nggak mau berdoa, kita malas beribadah, malas membaca firman Tuhan, kita akan menjadi orang lain yang sama seperti orang duniawi. Ya, nggak pernah untuk datang sama Tuhan, nggak mau. Kita tidak akan menjadi sama seperti pohon yang tumbuh kokoh. Tapi kita akan menjadi pohon yang kurus. Kalau datang angin, pohon itu akan roboh. Siapa mau seperti itu? Pasti jawabnya tidak akan pernah mau. Ya, jadilah anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan, yang menjadi pohon yang kuat, akarnya itu masuk ke dalam. Kita bisa memberkati sekeliling kita. Kita bisa menghasilkan banyak buah. Orang lain kalau di sekolah misalnya, kalau ada si A, rasanya seneng. Kalau ada si A, rasanya kita itu seneng. Tapi kalau kita tidak pernah berdoa, malas beribadah, di mana-mana kita suka ditolak. Jadi ingat, jadilah remaja-remaja Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Gimana caranya bisa kita kuat? Membaca firman Tuhan. Berdoa, itu yang menjadi kekuatan kita. Ya. Mungkin di saat ini kita sering sekali mendengar kalau akan banyak masa-masa yang sulit. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami seperti itu. Karena Tuhan yang kita miliki itu selalu ada buat kita. Orang boleh bilang, mau ada resesi, semuanya mahal, cari sekolah susah. Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus, nggak usah khawatir. Asal kita punya Tuhan Yesus, semuanya akan beres. Asal kita percaya sama Tuhan Yesus, semuanya akan beres. Apa yang kita alami, apa yang kita pergumulkan, Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Tuhan itu gak jauh adik-adik, dia hanya sejauh doa. Ya, ingat, jangan menjadi anak-anak Kristen yang suka ngotot. Jangan menjadi anak-anak Kristen yang ngeyel. Tapi jadilah anak-anak Tuhan yang suka untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita akan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran sungai,
yang menghasilkan buah. Buahnya bisa dinikmati orang, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Kalau ada masalah, kita tetap kuat di dalam Tuhan karena kita percaya Tuhan selalu akan menjaga kita. Nah, ingat di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Nanti kita baca lagi. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja. Ingat, apa saja itu apapun. Kita belajar, kita menjadi anak yang pintar. Apa saja, apa yang kita doakan, Tuhan mendengarkan. Ya, apa saja. Jadi apapun yang kamu inginkan, kalau kita percaya sama Tuhan, kalau kita melekat sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kamu. Ingat, Tuhan tidak jauh. Dia hanya sejauh doa. Panggil Dia. Kalau kalian lagi sedih, banyak pergumulan, panggil Dia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ya, amin. Firman Tuhan cukup sekian, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak yang taat. Kami tidak mau Tuhan menjadi orang Kristen yang selalu ngotot Tuhan. Tapi kami mau Tuhan menjadi anak Tuhan yang ditanam di tepi aliran sungai Tuhan. Menjadi pohon yang kuat, menghasilkan buah yang lebat. Sehingga Tuhan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat untuk orang lain Tuhan. Firman Tuhan cukup sekian, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus-menerus bekerja dan menguasai anak-anak kami. Kau perdengarkan mereka Tuhan siang dan malam Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak remaja yang kuat di dalam Engkau. Apapun Tuhan keadaan sekarang yang susah, tapi kalau kami memiliki Tuhan Yesus, kami tidak akan pernah merasa takut, karena Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati selama seminggu ini. Dengan siapa kami bergaul, dengan siapa kami bercakap-cakap, jadikan kami berkat untuk orang lain Tuhan. Kau berkati sekolahnya, Kau berkati orang tuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan firman yang sudah kami taburkan tidak akan pernah Tuhan sia-sia. Kami percaya firman-Mu akan tumbuh di dalam tanah yang subur, sehingga Tuhan, mereka yang mendengarkannya Tuhan, mereka boleh mengalami berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.